Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna akramakum 'indallahi atqakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita untuk sama-sama menjalankan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, juga untuk sama-sama tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Mudah-mudahan inilah nanti yang akan menyelamatkan kita dari kerugian dunia dan juga akhirat. Bapak sekalian, kita sama-sama mengetahui bahwasannya al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya ataupun bagi saudaranya. Jika saya tanyakan kepada hadirin baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, apa sih karakteristik cermin itu? Sifat yang dimiliki oleh cermin itu seperti apa? Kira-kira yang bisa jawab bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang paling banyak bercermin kalau di luar negeri katanya ibu-ibu. Kalau di dalam negeri kayaknya tidak beda ya, Masya Allah. Nah sekarang sebelum kita mulai pembahasan kita, saya tanya dulu, karakteristik cermin itu seperti apa? Sifat yang dimiliki oleh cermin. Satu, memantulkan apa yang ada di depannya. Ayo, apa lagi? Ibu-ibu apa bu? Apa? Tidak berbohong, Masya Allah. Nah, apa lagi? Hah? Mudah pecah. Mudah pecah ya kalau dilempar ya. Apa lagi? Apa Pak? Apa adanya, Masya Allah. Saya sampaikan dikit-dikit. Itu semua benar. Yang pertama, dinamakan cermin karena jernih. Ya, likhwajakallah. Tidak bisa kita bercermin jika cerminnya kotor, kusam, sehingga tidak bisa menampilkan apa yang ada di hadapannya. Kewajiban kita terhadap sesama muslim adalah memberikan nasihat. Maka nasihat itu harus benar-benar murni dari dalam hati kita, bersih dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Nasihat kita bukan karena ada keinginan tertentu atau bukan karena ingin menjatuhkan saudara sesama muslim. Karena ada sebagian orang ketika mendapati saudaranya melakukan kesalahan, dia bergembira, dia menyatakan ini kesempatanku untuk menjatuhkan si fulan. Ya kan, seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya, bersih kalau dia mau memberikan nasihat atau apa sekalian. Apa yang keluar dari hati, insya Allah akan masuk ke dalam hati. Sedangkan apa yang keluar sekedar dari lisan mungkin tidak akan pernah melewati kedua telinga apa sekalian. Jadi yang pertama bersih, jernih. Yang kedua, karakteristik daripada cermin itu apa adanya, jujur, menampilkan apa adanya. Ya apa sekalian, tidak pernah cermin menampilkan sesuatu yang tidak ada pada diri kita atau meniadakan apa yang ada pada diri kita. Kan berbeda dengan fotografi yang sudah diedit. Wajahnya yang banyak jerawatnya jadi halus, mulus. Ya kalau ada lalat pun terpeleset gitu ya. Tapi ternyata aslinya tidak seperti itu. Adapun cermin apa adanya, ditampakkan kepada
kita ini apa adanya. Kelebihanmu, kekuranganmu, ya apapun itu yang terlihat diperlihatkan, itu Bapak sekalian. Begitulah seorang mukmin ketika memberikan nasihat kepada saudaranya, alikhwajakallah, apa adanya, tanpa ditambah, tanpa dikurangi, ya alikhwa. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik cermin tersebut Bapak sekalian adalah setelah dia menampakkan kelebihan, menampakkan kekurangan khususnya, ya, dia diam. Nggak ada cermin yang kemudian koar-koar dan memviralkan keburukan saudaranya. Ya, likhwajakallah. Cermin menampakkan jerawat kita, menampakkan apapun itu, ya, keburukan yang ada pada wajah kita, pada tubuh kita, itu likhwajakallah, tapi kemudian dia diam. Kita sampaikan nasihat kepada sesama muslim yang kita tahu bahwa dia melakukan kekeliruan, ya likhwajakallah, setelah itu kita diam. Cermin, ya, berduaan dengan kita, Masya Allah. Jadi memberikan nasihat itu adalah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang selanjutnya juga, cermin hanya menampakkan hal-hal yang sifatnya lahir ataupun dohir. Adapun batin dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sekalian, kita menghukumi saudara kita karena lahirnya, ya, maka tidak benar kalau ada orang yang menyatakan nggak apa-apa mencuri, yang penting hatinya bersih. Ya, itu. Ada mungkin yang mengatakan seperti itu. Nggak apa-apa katanya berzina, yang penting hatinya bersih. Enggak, cermin itu nggak pernah menampakkan yang seperti itu. Cermin itu menampakkan lahirnya. Maka kita sebagai saudara, sebagai seorang muslim, memiliki saudara muslim, kalau saudara kita sesama muslim secara lahirnya menyimpang, melakukan kekeliruan, pelanggaran, kita nasihati. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah, Bapak sekalian. Juga keliru orang yang menyatakan nggak apa-apa, nggak berjilbab, yang penting hatinya berjilbab. Apanya itu yang dijilbabi kalau hati? Ya, likhwajakallah. Apa yang ada di dalam hati biasanya terlihat dalam lahirnya. Nah, milikhwa, itu adalah gambaran daripada cermin, di mana kita adalah cerminan saudara kita sesama muslim, Bapak sekalian. Alikhwa hafizakumullah. Pembahasan kita insyaallah berkaitan dengan fikih sirah nabawiyah. Pada tahun lalu, ya, tahun lalu kita sudah membahas tentang syariat adzan, keutamaan para muadzin, kemudian apa yang akan didapatkan oleh beliau, ya, bahkan sampai doa Nabi Muhammad SAW salah satunya ditujukan untuk para muadzin. Allahumma hdil a'immah, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Jadi ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para pemimpin dan ampunilah orang-orang yang suka adzan. Mudah-mudahan kan dengan seperti ini kita lebih semangat lagi Bapak sekalian untuk mengumandangkan azan kalau di masjid itu belum ada muadzin yang ditunjuk, contohnya ikhwat. Tapi juga nanti ada beberapa adab, beberapa juga hal yang harus diperhatikan oleh mereka yang azan. Karena seorang yang azan itu adalah orang yang dipercaya. Ya, ikhwan jazakallah. Ketika dikumandangkan azan, seorang yang berpuasa memulai puasanya. Dan ketika dikumandangkan azan, seorang yang berpuasa pun dia berbuka karena azan maghrib. Maka orang yang azan itu dipercaya oleh umat. Dan selanjutnya, nah, kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas berkaitan dengan pemindahan arah kiblat. Di mana Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mekah sebelum berhijrah, maka beliau menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholatnya, ya, ke Baitul Maqdis dalam sholatnya. Jadi alikhwajakallah, karena beliau menginginkan kiblatnya adalah Mekah, beliau menghadap ke Ka'bah ataupun ingin kiblatnya adalah Ka'bah, beliau menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Seperti itu alikhwajakallah. Tapi kemudian ketika beliau berhijrah ke Madinah, alikhwajakallah, yang mana arahnya bertolak belakang. Kalau beliau menghadap ke Baitul Maqdis, maka membelakangi Ka'bah. Sedangkan beliau menginginkan agar kiblatnya adalah ke Ka'bah. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblatnya itu dipindahkan, yaitu kembali ke Ka'bah.
Al-ikhwafidakumullah, sampai disebutkan juga ya dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis itu sekitar 16 atau 17 bulan. Ya, 16 atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Barulah setelah itu al-ikhwafidakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk menghadap ke Ka'bah, ya, menghadap ke Ka'bah dalam salatnya. Saya bacakan di sini Bapak sekalian dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah. Pada suatu hari Nabi SAW mengunjungi Ummu Bashar bin Barra bin Ma'rur dari suku Bani Salimah. Lalu Ummu Bashar pun menjamu beliau. Kemudian tibalah waktu sholat duhur. Nabi pun sholat bersama para sahabat di masjid. Setelah mengerjakan sholat 2 rakaat, turunlah malaikat Jibril mengisyaratkan untuk sholat menghadap ke Baitullah, dan Jibril pun sholat menghadap ke sana. Nabi SAW memutar posisinya menghadap ke Ka'bah. Bertukarlah posisi wanita pada kaum lelaki dan posisi kaum laki-laki pada posisi wanita. Karena tadi kan 180 derajat ya, likhwajakallah. Tadinya menghadap, anggaplah ke timur, tiba-tiba menghadap ke barat, maka berputar posisi. Yang tadinya perempuan di belakang jadi pindah ke sebelah sini ya, pindah sebelah sini, laki-laki pindah sebelah sana. Berputar. Oleh karena itu disebutkan di sini masjid itu dinamai dengan Masjid Qiblatain. Apa-apa mungkin ada yang pernah ya ke Masjid Qiblatain itu, masjid yang di dalamnya Rasulullah SAW sholat kedua kiblat. Ya, al-ikhwah. Kemudian keluarlah Ibad ibni Bashar, di mana beliau juga adalah salah satu dari jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Ia melewati suku Harithah dari kaum Ansar yang sedang ruku melaksanakan sholat asar. Jadi kalau tadi Rasulullah SAW sudah menghadap ke Ka'bah pada waktu sholat duhur, salah seorang jamaahnya berjalan menuju kabilah yang lain, dan dia mendapati Bani Harithah ini sholat asar masih menghadap Baitul Maqdis. Waktu itu kan belum ada WhatsApp Bapak sekalian ya, belum ada Telegram, belum ada apapun itu, sehingga penyampaian berita itu disampaikan oleh orang perorangan, menggunakan kuda, menggunakan unta gitu ya, mereka berjalan dan selanjutnya. Nah, Ibad ibni Bashar pun kemudian beliau berkata, aku bersumpah demi Allah bahwa aku telah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitullah. Kemudian mereka pun memutar arah kiblat mereka. Lagi sholat, sedang ruku itu, alaikumsalam, diberitahukan, saya sudah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah. Mereka langsung berputar pada waktu ruku, tanpa menunggu dulu i'tidal Bapak sekalian, atau nanya dulu, bener nggak kamu ini gitu ya? Enggak, itu alaikumsalam, sedang ruku langsung berputar 180 derajat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga ada riwayat yang menyatakan Rafi ibn Khadij berkata, seseorang datang kepada kami ketika kami sholat pada Bani Ashhal. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Lalu imam kami pun berputar ke Ka'bah dan kami pun mengikutinya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendapatkan berita langsung disebarkan kepada yang lain yang belum mengetahuinya. Ya, ikhwan. Ditambah lagi nanti Bapak sekalian, para sahabat adalah generasi yang dipercaya dan adil dalam segala urusannya. Sehingga dalam urusan hadis pun pasti diambil ya apa yang disampaikan oleh mereka. Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, pada saat orang-orang berada di Kuba pada waktu itu sholat subuh, datanglah seseorang kepada mereka. Dia berkata, sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Kemudian mereka pun menghadap kepadanya, padahal sebelumnya mereka menghadap ke arah Syam. Kemudian mereka berputar ke arah Ka'bah. Jadi ada beberapa riwayat Bapak sekalian. Ada Bani Harithah, ada Bani Ashhal, ada juga di sini berada di Kuba. Ya, itu sekali lagi menunjukkan para sahabat langsung berpencar ya, memberikan beritanya. Ada juga riwayat dari Barra radhiyallahu anhu,
beliau berkata bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal mula tiba di Madinah, kakek dan pamannya juga merupakan dari golongan Ansor, bahwasannya mereka pada kesempatan itu sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mendambakan untuk menjadikan kiblatnya adalah Ka'bah. Adapun sholat yang pertama kali dilakukan beliau menghadap Ka'bah adalah sholat asar. Ini dalam satu riwayat. Kemudian juga saat itu beliau sholat dengan para sahabatnya. Kemudian keluarlah salah seorang yang ikut dalam sholat jamaah tersebut, melewati suatu kaum yang sedang ruku di masjid. Lalu ia berkata, aku bersaksi demi Allah, aku telah sholat bersama Rasulullah SAW menghadap Ka'bah. Maka mereka pun mengalihkan sholatnya itu ya ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah ya. Sementara kaum Yahudi dan Ahlul Kitab sangat menginginkan sekiranya kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika kaum muslimin menghadap ke Baitullah dalam sholat, mereka pun mengingkarinya. Dan Bapak sekalian, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat yang paling benar, sholat yang pertama kali dikerjakan menghadap ke Ka'bah itu adalah sholat duhur. Kata beliau ya, tadi di riwayat yang pertama berarti sholat duhur Rasulullah SAW dengan para sahabat. Kemudian ada yang keluar mendapati sahabat lain sholat asar ya, kemudian diberitahukan bahwa kiblat sudah berubah. Mereka pun kemudian memutar kiblatnya. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian berkaitan dengan pemindahan arah kiblat. Surat Al-Baqarah dari ayat 142 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Jadi 142 sampai 145. Di ayat yang ke-142 maknanya Bapak sekalian,
orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yaitu kaum muslimin, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Bapak sekalian, sebelum kita lanjut ke ayat yang selanjutnya, dengan dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ada 3 sikap manusia. Yang pertama, Yahudi ataupun ahlul kitab secara umum. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Dan yang ketiga adalah orang yang benar dalam keimanannya. Ya ikhwah. Jadi dengan adanya pemindahan kiblat ini adalah ujian bagi manusia, menguji keimanan mereka. Dan terbukti Bapak sekalian, mana di antara mereka yang kemudian malah keluar lagi dari Islam, murtad itu. Ada juga yang menampakkan kemunafikannya, dan ada juga yang menunjukkan kedengkian ahlul kitab kepada kita selama ini Bapak sekalian. Kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang kurang akal di antara manusia. Siapa yang kurang akal di sini? 1 munafik, 2 ahlul kitab. Padahal ahlul kitab termasuk orang cerdas, tapi tetap dikatakan sayaqulus sufaha. Orang-orang yang kurang akal itu Bapak sekalian. Dan kalau sudah Allah yang menyatakan kurang akal, perlu hukum mana lagi yang membuktikan itu? Kalau bahasa yang sering populer itu dungu katanya itu. Jadi orang-orang yang kurang akal akan bilang kepadamu wahai Muhammad SAW, apa yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat yang dahulu mereka pernah berkiblat kepadanya? Ahlul kitab, mereka pernah menyatakan Muhammad SAW senantiasa menyelisihi kita dalam agama kita, tapi dia selalu mengikuti kiblat kita. Oh, coba orang Yahudi itu dulunya bilang kayak gitu. Coba nanti karena kiblat kita masih diikuti oleh Muhammad, bisa saja nanti agama kita pun yang diikuti. Ternyata Allah memerintahkan untuk berpaling daripada kiblatnya orang-orang Yahudi. Masya Allah, akhirnya mereka menolaknya kan. Mereka mengingkarinya, padahal mereka tahu bahwa Ka'bah adalah kiblatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Yang kedua, orang munafik. Orang munafik menyatakan, kok Muhammad itu enggak istiqomah katanya ya. Kemarin ngadap ke Ka'bah, ngadap ke Baitul Maqdis, kok sekarang ngadap ke Ka'bah? Kalau kemarin menghadap ke Baitul Maqdis adalah kekeliruan, ya ikhwah, ataupun adalah benar gitu ya ikhwah, maka sekarang berarti dalam kebatilan. Atau kalau kemarin keliru, ya, kalau sekarang yang benar, berarti kemarin itu batal katanya, batil. Nabi Muhammad berarti tidak benar katanya gitu ya ikhwah. Jadi beliau orang-orang munafik ini ikhwah senantiasa menghembuskan fitnah kepada sesama kaum muslimin, yang menyebabkan ada sebagian orang yang masih lemah imannya keluar dari Islam. Bapak sekalian, itulah perannya orang munafik dan senantiasa ada sampai saat ini. Beda-beda kostumnya Bapak sekalian, kadang pakai peci, kadang pakai baju koko, kadang kribo, kadang apalah itu yang intinya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa ada orang yang menghasut kaum muslimin dari dalam, itu ya Bapak sekalian. Nah, orang-orang yang kurang akal itu akan menyatakan kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad SAW, apa sih yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Jawabannya kata Allah, katakan wahai Muhammad SAW, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Mau apa kalian wahai ahlul kitab? Mau apa kalian wahai orang-orang munafik? Timur dan barat milik Allah. Allah tidak menyebutkan utara dan selatan karena sudah pasti utara dan selatan pun milik Allah. Contoh Bapak sekalian dalam Al-Quran, bahwa diciptakannya ataupun dijadikannya baju seperti ini adalah taqikumul harra, katanya adalah untuk
menjaga kalian dari panas. Allah tidak menyebutkan dingin karena sudah difahami kalau bisa menahan kita, badan kita dari panas, berarti bisa melindungi pula badan kita dari dingin. Maka di sini pun Bapak sekalian, Allah yang memiliki timur, Allah yang memiliki barat, dan semua penjuru ini adalah milik Allah. Maka layak kalau Allah memerintahkan kepada nabinya menghadap kemana ya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah timur dan barat. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Saya kasih pelajaran Bapak sekalian dari hadis ini, dari ayat ini, bahwa ujian yang terberat bagi manusia ya adalah adanya perintah dan adanya larangan. Mungkin selama ini orang berpikir bahwa musibah yang paling berat adalah apa yang menimpa kita dari penyakit, gempa bumi, longsor, kemudian kemarin gempa gitu ya, ataupun yang lainnya. Ternyata yang lebih berat bagi manusia, bagi hamba Allah secara umum, ujian itu adalah perintah dan larangan. Dan itu yang akan membuktikan kebenaran iman seseorang. Kalau dia ragu-ragu pasti berbalik ke belakang, tapi kalau dia yakin maka dia akan tetap berada di jalan tersebut. Maka yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini Bapak sekalian disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, sehingga para mufassir pun berbeda pendapat tentangnya, akan tetapi muaranya satu. Ada yang menyatakan siratal mustaqim adalah Islam. Benar penafsiran ini. Yang kedua, siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Jadi siapa yang mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupannya, maka dia berada di atas siratal mustaqim. Penafsiran ini pun benar. Ada yang menyatakan siratal mustaqim adalah cara beribadah kepada Allah. Ini pun benar, karena Islam mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah. Ada yang menyatakan siratal mustaqim adalah ahlu sunnah wal jamaah. Benar juga. Ada pula pendapat yang menyatakan siratal mustaqim adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Semuanya benar Bapak sekalian. Maka kita simpulkan siratal mustaqim adalah Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Bapak sekalian, itulah siratal mustaqim. Dan kita diminta untuk terus berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, karena Bapak sekalian, apa yang belum kita ketahui lebih banyak dari apa yang sudah kita ketahui. Apa yang harus kita istiqomah di atasnya memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali dari Allah. Di ayat yang ke-143-nya Allah menyatakan di sini maknanya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam adalah umat pertengahan. Umat pertengahan, ummatan wasata. Wasata maknanya adalah umat terbaik Bapak sekalian, pertengahan terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan lain kepada umat ini. Kalian adalah umat terbaik, nabi kalian adalah nabi terbaik, kitab kalian adalah kitab terbaik. Maka Allah saat ini memberikan kepada kalian kiblat terbaik. Nah, kiblat terbaik itu adalah Ka'bah. Dan Ka'bah itu adalah porosnya dunia apa sekalian, ataupun porosnya bumi. Jadi pertengahannya bumi itu adalah Ka'bah. Berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang barat bahwa kamilah porosnya bumi, contohnya enggak, tapi justru adalah Ka'bah itu adalah porosnya bumi Bapak sekalian. Maka demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam adalah umat yang pertengahan, umat yang terbaik, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ini riwayat yang pernah kita sampaikan dulu. Di hari kiamat kelak Allah akan bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah kamu sudah berdakwah kepada kaummu? Nabi Nuh menyatakan, sudah ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada kaumnya, wahai kaum Nuh,
Apa benar Nabi Nuh itu sudah berdakwah kepada kalian? Kaum Nabi Nuh menyatakan, ma ja'ana min basyir wa ma ja'ana min ahad. Jadi nggak ada satu orang pun yang memberi kabar gembira, tidak ada yang memberikan peringatan, tidak ada yang datang kepada kami diutus, gitu ya. Jadi mereka menolak, mereka membantah kalau Nabi Nuh sudah berdakwah. Allah bertanya lagi kepada Nabi Nuh, "Hei Nuh, siapa yang menjadi saksimu?" Kata Nabi Nuh, "Muhammadun wa ummatuhu." Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ditanyakanlah kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita semuanya, apakah kalian bersaksi bahwa Nabi Nuh sudah berdakwah? Kita menjawab, kami bersaksi ya Allah bahwa Nabi Nuh sudah berdakwah kepada umatnya. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Maka dijawab, ya ketika Allah bertanya, dari mana kalian tahu kalau Nabi Nuh sudah berdakwah? Dijawab oleh umat Nabi Muhammad SAW, ya Allah, telah datang kepada kami seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, memberitahukan kepada kami ya bahwa Nabi Nuh sudah berdakwah. Kami membenarkannya, kami mengimaninya, gitu. Maka kita dijadikan umat terbaik, menjadi saksi atas manusia, dan Rasul SAW pun menjadi saksi bagi kita. Itulah kita menjadi umat terbaik di dunia dan juga nanti di akhirat. Memang kita adalah umat terakhir hidup di dunia, tapi nanti di akhirat yang pertama kali masuk surga adalah kita, Bapak sekalian. Nah, selanjutnya juga ya maknanya, kami tidak menjadikan kiblat dahulu yang mana kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang berbalik ke belakang. Oh, ingat, ini adalah ujian. Siapa yang tetap istiqomah ikut Rasul, siapa yang berbalik ke belakang, maksudnya kufur, keluar dari Islam. Seperti tadi, Muhammad gak istiqomah katanya, Nabi Muhammad SAW kok rubah-rubah terus itu. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kata Allah nih. Wa innaha lakabirah. Jadi sangat-sangat berat ya. Wa in kanat lakabiratan. Jadi dipindahkannya kiblat itu sangat berat, kecuali Bapak sekalian bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ujian itu berat Bapak sekalian, apapun bentuk ujiannya, dan yang lebih berat sekali lagi adalah perintah dan larangan, tapi akan terasa ringan bagi siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Bapak sekalian, kalau ditanya kepada anak-anak muda lah, itu paling berat itu pergi kemana sih? Pergi ke masjid ya, Masya Allah. Sebagian mungkin bilang ke masjid, karena mereka untuk mendaki gunung mampu Bapak sekalian. Gunung paling tinggi di Indonesia apa itu? Jayawijaya atau apa? Mungkin bisa mereka naiki. Atau kalau ada gunung tertinggi di dunia, mungkin mereka bisa sampai ke puncaknya. Tapi masjid di samping rumahnya kok enggak dilalui, dia enggak dimasuki. Maka berangkat ke masjid adalah sesuatu yang berat Bapak sekalian bagi yang belum mendapatkan hidayah, tapi terasa ringan bagi yang sudah mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, kita termasuk orang yang sudah mendapatkan hidayah. Dan di dalam surat At-Taubah pun kan disebutkan, orang yang memakmurkan masjid itu, satu, orang yang beriman kepada Allah, dua, iman kepada hari akhir, tiga, mendirikan sholat, empat, menunaikan zakat, lima, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Dan di akhir ayatnya disebutkan, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Semoga mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Apa sekalian, puasa bulan Ramadan berat, tapi ringan bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah. Sampai ada orang yang menyatakan, saya takut mati katanya kalau puasa. Padahal kan tidak, kita selalu berpuasa nggak mati gitu Bapak sekalian. Kemudian apalagi Bapak sekalian, terasa berat zakat contohnya. Coba saya kasih contoh Bapak sekalian. Zakat itu kan hanya 2,5% ya. Kalau dari 100 juta, karena anggaplah nisabnya, padahal kan kurang dari itu barangkali ya. Nisab zakat itu anggaplah 100 juta. 98 gram emas sekarang jadi berapa? Atau 86 gram itu sekarang berapa kan? Anggaplah 100 juta lah, biar mudah ngitungnya. 100 juta, 2,5%-nya berapa Bapak sekalian? 2,5 juta. Mudah nggak Bapak sekalian? Bapak-bapak nih punya uang 100 juta. Sudah datang waktunya untuk zakat, dikeluarkan 2,5 juta. Berat apa ringan? Berat apa ringan?
Saya nanya kepada yang punya uang itu. Berat apa ringan Bapak sekalian? Ringan, Masya Allah, ringan ya. Sekarang Bapak-bapak punya uang 1 miliar, zakatnya 2,5%, berapa yang harus dikeluarkan? Berapa? 25 juta, berat apa ringan? Berat apa ringan? Harus mengeluarkan 25 juta Bapak sekalian, berat apa ringan? Ini masih terjadi perbedaan pendapat ini, Masya Allah. Apa karena belum punya uang atau gimana ini ya, ikhwajakal? Ya, mudah-mudahan yang bilang ringan itu karena memang benar-benar dia sudah mengeluarkan, bukan karena dia belum punya berandai-andai ringan gitu ya. Terkadang beda, kalau sudah punya 1 miliar diperintahkan untuk mengeluarkan 25 juta kok jadi berat gitu ya, ikhwan. Anggaplah ringan ya, 25 juta dari 1 miliar ringan. Sekarang bapak-bapak punya 1 triliun. Berapa yang harus dikeluarkan? 2,5 miliar? 2,5 miliar benar? Apa 25 miliar? 2,5 miliar? Nah, berat apa ringan itu? Ujian ini. Jadi bapak-bapak mau naik level dalam urusan harta, ujiannya naik juga Bapak sekalian. Nah, sekarang berat atau tidaknya itu kaitannya dengan hidayah. Nah, Bapak sekalian, akan terasa ringan bagi siapa yang sudah dapat hidayah. Tapi terasa berat, bahkan mungkin dia akan menyatakan, ini kan hasil keringat saya, masa saya harus mengeluarkan 2,5 miliar? Dan ini masalah kita. Di Indonesia orang-orang kaya banyak Bapak sekalian, yang punya uang triliunan banyak. Saya yakin banyak, mungkin ada di antara kita pun yang punya uang 1 triliun. Pertanyaannya, sudah enggak itu zakat itu 2,5 miliar itu Bapak sekalian? Masjid ini enggak usah nunggu yang lain deh, 1 orang cukup. Masya Allah, orang-orang miskin mungkin sudah berkurang gitu Bapak sekalian, karena zakat itu optimal. Tapi karena enggak optimal itu, nah itulah akhirnya kemiskinan tetap di mana-mana dan selanjutnya. Ingat Bapak sekalian ya, naik keimanan kita, naik ujian kita. Sekarang naik harta kita, naik juga ujiannya itu Bapak sekalian. Selama kita orang yang beriman. Kalau bukan orang beriman, mereka terserahlah itu ya. Allah menjadikan kesenangan mereka hanya di dunia. Dunia habis, mati mereka, sudahlah kesenangan mereka berakhir sampai di sana. Semua itu terasa berat, termasuk dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, terasa berat kecuali bagi orang yang mendapatkan hidayah. Kita lanjut. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Maknanya, ada sebagian orang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada di antara kami meninggal dunia sebelum mereka merasakan kiblatnya ke Ka'bah. Bagaimana pahala solat mereka? Ya Rasulullah, mereka kan menghadap ke Baitul Maqdis dulu. Gimana solat mereka, apa diterima ya Rasulullah? Kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak akan menghilangkan pahala solat kalian. Masya Allah. Di sini solat dibahasakan dengan iman Bapak sekalian. Jadi apapun yang sudah dikerjakan oleh kaum muslimin sebelum dipindahkan kiblat ke Ka'bah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya, Allah tidak akan menghilangkannya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Berarti juga pelajaran yang lainnya Bapak sekalian, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, buktikan keimanan, salah satunya adalah dengan sholat. Tidak cukup kita hanya sekedar mengaku beriman, tertulis di KTP tapi sholat nggak pernah. Ya, buktikan dengan sholat, salah satunya Bapak sekalian. Mari kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, terlebih adalah keluarga kita, untuk menghiasi masjid, memakmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah. Selanjutnya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ayat yang ke-144 Allah berfirman, maknanya, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit. Ini dalam berdoa, selalu memohon kepada Allah. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Nabi Muhammad selalu berdoa, ya Allah, palingkan kami ke kiblat kami, yaitu ke Ka'bah.
Selalu seperti itu. Dan Allah mengetahui hal tersebut. Kata Allah, akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Nah sekarang ini Bapak sekalian, menghadap ke Ka'bah itu apakah harus benar-benar kena pas ke Ka'bah atau sekedar ke arahnya? Ini kan fikihnya Bapak sekalian. Maka nanti di sana gini Bapak sekalian, jika kita sedang berada di Masjidil Haram melihat Ka'bah, maka pastikan kita menghadap benar-benar ke Ka'bah, ya. Tapi kalau kita berada di luar Masjidil Haram, kita tidak melihat Ka'bah, maka kita menghadap ke arah Ka'bah. Ya, ikhwah. Sekarang kita di Indonesia menghadap ke mana? Ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Enggak apa-apa tidak kena, contohnya ikhwah, tapi arahnya ke sana. Karena tidak ada kewajiban harus kena pas sampai ditarik benang dari Arab Saudi, dari Ka'bah ke sini, ya. Harus benar-benar kena, contohnya ikhwah. Itu kan merepotkan. Maka di sini fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke arah, bukan tepat ya, ke arah Masjidil Haram. Alhamdulillah kan sempat beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang ada masjid yang dirubah lagi. Jadi alhamdulillah sudah benar kayak gini contohnya ya, akhirnya sajadahnya yang dibelok-belokkan itu alhamdulillah. Ke arah kita wajibnya Bapak sekalian. Karena sulit untuk memastikan pas atau tidaknya itu sulit. Ditambah gini, Ka'bah itu luasnya berapa sih? Ka'bah panjang lebarnya itu berapa? Sekitar 15 meteran ya. 15 kali 15 lah anggap. Nanti dipastikan Bapak sekalian berapa. Sekarang lebar masjid ini berapa? Berapa Pak? Ini panitia pembangunannya mana ini? Masya Allah. Berapa Pak lebarnya ini? 15? Nah, 15. Ada masjid, kalau ada masjid ya yang lebarnya kan bisa sampai 20. Kalau Masjid Istiqlal contohnya, berapa itu lebarnya? Kalau harus kena Ka'bah, orang yang sholat di pojok dan yang di pojok kira-kira kena nggak itu ke Ka'bah itu ya? Kan tidak seperti itu ya. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang berada di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram, terlebih lagi di luar Arab Saudi itu menghadap ke arahnya. Pertanyaan lainnya Bapak sekalian, bolehkah sholat di atas Ka'bah? Menghadap ke Ka'bah nih kalau sholat. Sekarang ada orang yang sholat di atas Ka'bah, boleh nggak itu? Gimana Bapak sekalian? Ya, sebagian berpendapat boleh tapi makruh katanya itu ya. Sah sholatnya tapi makruh. Kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, kok malah di atasnya itu. Ya dah kewajiban. Nah makanya kalau di Masjidil Haram kan sholatnya muter ya, karena memang menghadap ke Ka'bahnya itu. Nah, alhamdulillah. Sekarang menghadap ke kiblat ada beberapa hukum. Yang pertama wajib menghadap ke kiblat, yaitu adalah ketika sholat, kecuali orang yang sedang berada di atas kendaraan. Selama kita mampu untuk menghadap kiblat Bapak sekalian, maka wajib. Ya, selain tadi alhamdulillah. Yang kedua, hukumnya bisa sunnah menghadap ke kiblat. Kapan itu? Ketika berdoa. Saat berdoa dianjurkan menghadap kiblat Bapak sekalian. Terkadang hukumnya juga adalah makruh, bahkan tidak boleh menghadap kiblat. Kapan? Itu ketika buang hajat Bapak sekalian. Di padang pasir contohnya, ataupun di kebun, di gunung, pengen buang hajat, jangan menghadap kiblat Bapak sekalian. Kalau di dalam ruangan, gimana itu? Kalau contohnya sudah jadi WC-nya kok menghadap kiblat, itu gimana itu? Nah, sebagian berpendapat kalau di dalam ruangan nggak apa-apa karena ada dinding pembatas. Tapi sebaiknya nanti kalau bapak-bapak mau membuat rumah lagi, nah dipastikannya kalau tempat untuk buang hajatnya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga yang malah tidak boleh. Tidak boleh juga, contohnya apa? Sedang khutbah Jumat, apa harus menghadap ke kiblat? Enggak boleh Bapak sekalian.
Masa khutbah Jumat menghadapnya ke sana itu hadapnya ke jamaah itu ikhwajakallah. Nah, jadi seperti itu. Itulah beberapa hukum ketika menghadap ke kiblat ya Bapak sekalian. Selanjutnya kita bacakan lagi makna dari ayat tadi. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, baik itu Taurat dan Injil, tahu. Tuh, coba garis bawah ini. Yahudi ataupun Nasrani tahu bahwa itu adalah kiblat kita, bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Saya ulangi, Yahudi Nasrani tahu bahwa itu benar. Berarti sudah ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil bahwa kiblatnya kaum muslimin adalah Ka'bah. Kenapa selama ini kau masih menghadap Baitul Maqdis? Ketika diperintahkan menghadap ke Ka'bah, mulai semakin muncul tuh iri dengkinya ya, bahwa benar ternyata agama ini sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab kami, tapi mereka sembunyikan Bapak sekalian. Alaikumsalam. Terus apa lagi disebutkan? Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Walaupun mereka membuat makar Bapak sekalian, ya, untuk menodai kaum muslimin, menodai Islam dan kaum muslimin, Allah tidak akan pernah lengah. Kalaupun mereka berusaha untuk menghapus sejarah, contohnya bahwasannya yang menghiasi dunia, yang memakmurkan bumi adalah kaum muslimin, mereka berusaha untuk menghapusnya, menggantinya, tapi Allah tidak akan pernah lengah dari mereka. Coba yang berjasa dalam ilmu pengetahuan siapa? Kaum muslimin Bapak sekalian. Islam pada waktu itu maju, Eropa masih dalam masa kegelapan Bapak sekalian. Ya, gelap mereka itu. Akhirnya orang-orang Eropa belajarlah kepada ulamanya kaum muslimin. Belajar kedokteran, belajar kimia, belajar matematika, itu dari kaum muslimin Bapak sekalian. Tapi kemudian semua itu seakan-akan direbut, diambil alih oleh mereka dengan mengatasnamakan bahwa ilmu pengetahuan berasal dari kami. Ahli matematika dari barat, ahli kimia dari barat, ya, ahli apapun itu ternyata yang terkenal adalah orang-orang barat, padahal awalnya adalah dari kaum muslimin Bapak sekalian. Nah, Allah tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu karena dengki tadi Bapak sekalian. Maka hati-hati, penyakit dengki adalah penyakit pertama yang menyebabkan iblis dilaknat. Dengki adalah penyakit pertama yang menyebabkan Qabil membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Hati-hati dengan iri ini Bapak sekalian. Dan kamu pun tidak akan pernah mengikuti kiblat mereka. Semenjak saat ini kamu tidak akan menghadap lagi ke Baitul Maqdis. Ya, ikhwah. Sebagian mereka tidak akan mengikut kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang zalim. Kita ambil pelajaran dari ayat ini Bapak sekalian. Kaum muslimin memiliki kepribadian yang khas, yang khusus. Kaum muslimin senantiasa berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Maka kaum muslimin tidak akan mengikuti gaya hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu dikatakan dalam surat Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebelumnya katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah selama-lamanya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah selama-lamanya Bapak sekalian. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian pun tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma'abadtum. Aku pun sekali-kali bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini dibaca awalnya dulu baru akhir Bapak sekalian. Terkadang ada orang yang mengatasnamakan toleransi, membawakan ayat lakum dinukum waliyadin, baca awalnya dulu Bapak sekalian.
Nah, kita selama-lamanya tidak akan mengikuti cara hidup orang Nasrani, orang Yahudi. Selama-lamanya kita tidak akan pernah memperingati Natal dan selanjutnya karena kita Muslim. Nah, disinilah Bapak sekalian letak ya kaum muslimin yang memiliki kepribadian khusus. Senantiasa berbeda dengan Yahudi, senantiasa berbeda dengan Nasrani. Kalau ada di antara kaum muslimin mengikuti keinginan mereka, ya, kita termasuk orang zalim kata Allah. Kita mungkin diminta untuk mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Zalim itu apa sih, ini kata Allah. Ya, apalagi kalau menyamakan seluruh agama, bukan sekedar zalim, bisa jadi kufur itu. Nas'alullah al-afiyah. Nah, jadi ini beberapa pelajaran ya dari beberapa ayat yang berkaitan dengan pemindahan kiblat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah belum menyatakan bahwa dengan dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ataupun ke Ka'bah adalah Allah menguji kaum muslimin, orang-orang musyrik dan juga orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang munafik. Kalau tadi munafik sudah kita bahas, orang ahlul kitab juga sudah kita sampaikan. Sekarang apa perkataan orang yang benar dalam keimanannya? Mereka menyatakan sami'na wa ata'na. Mereka menyatakan juga amanna bihi kullu min indi rabbina. Kami beriman kepadanya, semuanya berasal dari Tuhan kami. Bahkan ada seorang juga yang menyatakan, Bapak sekalian, seandainya kami diperintahkan untuk menghadap ke seluruh arah dalam beberapa waktu ya, maka kami akan mengerjakannya. Karena kami adalah orang yang beriman kepada Allah, kami selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini saya bacakan biar jelas. Orang-orang Yahudi menyatakan Muhammad telah mengingkari kiblatnya terdahulu. Orang munafik menyatakan Muhammad bingung hendak menghadap kemana. Seandainya kiblat yang pertama benar, lalu mengapa ia meninggalkannya? Seandainya yang kedua adalah benar, berarti selama ini dia berada dalam kebatilan. Itu orang munafik ya, hati-hati. Pelajaran selanjutnya Bapak sekalian, dari Qatadah beliau pernah bertanya kepada Sa'id ibnu al-Musayyib, siapakah al-muhajirun al-awwalun? Maka beliau menyatakan al-muhajirun al-awwalun adalah yang sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua kiblat, baik ke Baitul Maqdis ataupun juga ke Ka'bah. Nah, kemudian juga Bapak sekalian, pelajaran yang selanjutnya ya, dari pemindahan kiblat itu sikap para sahabat. Mereka siap menerima perintah dan mereka selalu mengerjakannya tanpa bertanya terlebih dahulu. Selama itu perintah dari Allah dan Rasul, mereka langsung kerjakan. Selama itu berita yang benar dari Allah dan Rasul, mereka langsung mengerjakan. Seperti tadi Bapak sekalian, tidak menunggu mereka harus i'tidal terlebih dahulu baru kemudian berputar. Enggak, masih ruku berputar. Tidak pernah bertanya dulu apa sih hikmahnya. Ya ikhwah, berbedakan dengan orang-orang zaman sekarang itu, selalu bertanya hikmahnya dulu. Saya mau sholat tapi hikmah sholat itu apa sih gitu ya? Oh, melancarkan peredaran darah, baru dia mau sholat itu ya, karena mungkin dia stroke atau apa itu ya. Nah, kita ini tidak, orang yang beriman itu tidak seperti itu Bapak sekalian. Dan memang ya Bapak sekalian, salah satu hikmahnya seperti tadi, darah ke otak itu tidak mengalir secara sempurna kecuali dalam keadaan sujud. Nah, itu adalah salah satu hikmahnya saja. Kalaupun kita tidak tahu hal tersebut, maka kita sudah mendapatkan hikmah terbesar, yaitu adalah ibadah. Ya, hikmah a'zamul hikmah al-ubudiyah. Jadi sebesar-besarnya hikmah adalah ibadah kepada Allah Bapak sekalian. Banyak perkara-perkara yang belum kita fahami apa hikmahnya, tapi itu adalah perkara ibadah. Karena agama tidak dibangun atas dasar akal, tapi atas dasar iman. Dahulukan iman sebelum akal Bapak sekalian. Jangan seperti Mu'tazilah yang mendahulukan akal sebelum iman. Nah, ataupun mereka selalu mendahulukan akal sebelum nas gitu ya. Selanjutnya makna ataupun pelajarannya,
pergantian arah kiblat merupakan kesempatan bagi musuh-musuh Islam untuk menebar keraguan tentang Islam dan pemeluknya guna memurtadkan mereka yang telah beriman. Itu adalah khawajakallah. Hati-hati kalau ada di antara kaum muslimin, apalagi tokoh yang melakukan perbuatan menyimpang, biasanya oleh musuh-musuh Islam digunakan sebagai kesempatan. Apalagi sekali lagi hati-hati tokoh itu. Tokoh kalau sudah menyimpang, entah itu menggelapkan uang ataupun apa itu, biasanya digunakan sebagai celah oleh musuh Islam untuk yaitu menyerang Islam dan kaum muslimin. Makanya hati-hati sekali lagi ya, bahwa di antara kaum muslimin ada musuh dalam selimut. Ada yang pura-pura jadi Islam lah itu. Kalau dulunya mungkin ya semacam Abdullah bin Saba itu ya. Dan selanjutnya ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kalau Abdullah bin Saba kan pendirinya Yahudi ya. Ini ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memuji Rasul di hadapannya, tapi mencela Rasul di belakangnya. Ya. Dan selanjutnya. Nah, pelajaran selanjutnya, Bapak sekalian, pergantian arah kiblat menunjukkan adanya keistimewaan tempat tersebut dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Dan ini pun salah satu hikmahnya Bapak sekalian, dipalingkan kiblat kita ke Ka'bah. Ternyata dalam tahun keberapa itu ya ikhwah, Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sedangkan kiblat, sedangkan Ka'bah Allah jaga. Ya, Allah jaga, dikelilingi oleh para malaikat Bapak sekalian, sampai Dajjal pun tidak bisa masuk ke Mekah, tidak bisa masuk ke Madinah karena dijaga oleh malaikat. Jazakallah khair Bapak sekalian, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pemindahan arah kiblat. Insyaallah bulan depan berkaitan dengan pensyariatan puasa. Kita sudah semakin dekat kepada puasa, dan qadarullah di fikih sirah nabawiyah pun kita akan membahas tentang pensyariatan puasa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Ustaz Abdul Khalid yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah pemindahan kiblat. Semoga yang disampaikan tentunya menjadikan pelajaran bagi kita dan akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menceritakan bagaimana beratnya pemindahan kiblat ini. Berkata sungguh berat untuk pemindahan kiblat ini, Pak Ustaz. Mungkin itulah terakhir Pak Ustaz bilang pemindahan ini ada suatu keistimewaan. Tempatnya gitu, kayak Ka'bah itu ada satu keistimewaan gitu. Ada juga Pak Ustaz cerita bagaimana mungkin orang khutbah itu menghadap kiblat kalau sedang Jumat segala macam, dan bagaimana boleh apa tidaknya orang sholat di atas Ka'bah gitu loh. Tapi itu adalah